Raka melangkah masuk ke dalam rumah Bumira dengan senyuman lebar di wajahnya. Hari itu adalah hari yang cerah, dan suasana di luar sangat mendukung untuk berkumpul bersama keluarga. Raka, seorang pemuda tampan berusia 28 tahun, adalah menantu kesayangan Bumira. Ia selalu merasa nyaman berada di rumah mertuanya, di mana kehangatan dan keramahan selalu menyambutnya. Bumira, wanita berusia 50 tahun dengan pesona yang tak lekang oleh waktu, sedang berada di dapur ketika Raka tiba. Rambutnya yang hitam legam tergerai rapi, dan senyumnya yang hangat membuat Raka merasa seolah-olah pulang ke rumah. Ia mengenakan apron berwarna cerah, dan aroma masakan yang menggugah selera memenuhi udara. Raka menghampiri Bumira dan memberikan pelukan hangat, yang dibalas dengan penuh kasih sayang. Raka, kamu datang tepat waktu. Aku baru saja mulai menyiapkan makanan untuk acara keluarga nanti, kata Bumira sambil tersenyum. Biarkan aku membantu, Bu. Apa yang bisa aku lakukan? Jawab Raka dengan semangat. Mereka berdua mulai bekerja sama di dapur. Raka mengambil sayuran dari lemari es, sementara Bumira mempersiapkan bumbu-bumbu. Saat mereka berdua berdiri berdekatan, Raka tidak bisa menahan diri untuk mencuri pandang ke arah Bumira. Ia terpesona oleh kecantikan dan keanggunan mertuanya. Meskipun Bumira sudah berusia 50 tahun, ia masih memiliki aura yang memikat. Senyumnya yang tulus dan tatapan matanya yang hangat membuat Raka merasa nyaman dan terpesona. Ketika Raka mengulurkan tangan untuk mengambil sebuah panci, tanpa sengaja tangannya menyentuh tangan Bumira. Mereka berdua terdiam sejenak, saling menatap. Raka merasakan detak jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Bumira, seolah-olah ia juga merasakan ketegangan yang sama. Namun, mereka segera mengalihkan perhatian dan melanjutkan pekerjaan mereka. Setelah beberapa saat, mereka selesai menyiapkan semua bahan. Raka dan Bumira duduk di meja makan, menikmati secangkir teh hangat. Suasana di antara mereka terasa akrab, dan percakapan mengalir dengan lancar. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, harapan, dan impian. Raka merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain lebih dari sekadar hubungan menantu dan mertua. Raka, kamu tahu, aku sangat bangga padamu. Kamu adalah menantu yang luar biasa, kata Bumira dengan tulus. Terima kasih, Bu. Itu berarti banyak bagiku. Aku selalu merasa beruntung memiliki keluarga seperti ini, jawab Raka, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Saat mereka berbincang, Raka tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Ia merasa terikat dengan Bumira, bukan hanya sebagai ibu mertua, tetapi juga sebagai sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Raka menyadari bahwa perasaannya semakin dalam, dan ia tidak bisa menghindarinya. Setelah beberapa jam, mereka berdua kembali ke dapur untuk menyelesaikan persiapan. Raka membantu Bumira mengangkat panci besar berisi sup. Dalam prosesnya, mereka terjebak dalam momen yang intim. Raka merasakan kehangatan tubuh Bumira yang dekat dengannya, dan ia tidak bisa menahan diri untuk menghirup aroma parfum lembut yang dikenakan Bumira. Momen itu terasa begitu berharga, dan Raka ingin mengabadikannya dalam ingatannya. Raka, hati-hati. Panci itu berat, kata Bumira, suaranya lembut namun penuh perhatian. Tenang saja, Bu. Aku bisa mengatasinya, jawab Raka sambil tersenyum, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya momen itu baginya. Setelah selesai menyiapkan makanan, mereka berdua duduk di teras rumah, menikmati angin sore yang sejuk. Raka melihat ke arah Bumira, yang sedang memandang ke kejauhan. Ada sesuatu yang membuatnya merasa ingin tahu lebih dalam tentang perasaan Bumira. Ia ingin tahu apakah Bumira juga merasakan ketertarikan yang sama. Bu, apa kamu pernah merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga? Tanya Raka dengan hati-hati. Bumira menoleh dan menatap Raka dengan tatapan yang dalam. Raka, kadang-kadang kita tidak bisa menghindari perasaan yang muncul. Namun, kita harus bijak dalam menghadapinya. Jawabnya, suaranya tenang namun penuh makna. Raka merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa Bumira merasakan hal yang sama, tetapi mereka berdua terjebak dalam situasi yang rumit. Raka ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ia juga tidak ingin merusak hubungan keluarga yang telah terjalin dengan baik. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Raka dan Bumira membersihkan sisa-sisa makanan. Mereka bekerja dalam keheningan, tetapi ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka.
Raka merasa seolah-olah ada sesuatu yang harus diungkapkan, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Ketika mereka selesai, Raka memutuskan untuk berbicara. Bu, terima kasih atas segalanya. Aku sangat menghargai semua yang kamu lakukan untukku dan keluarga, katanya dengan tulus. Bu Mira tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Raka, ingatlah bahwa kita harus menjaga hubungan ini dengan baik. Keluarga adalah segalanya. Jawabnya, suaranya lembut namun tegas. Raka mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. Ia ingin menjelajahi perasaan ini lebih dalam, tetapi ia juga tahu bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Malam itu, saat ia pulang, Raka tidak bisa berhenti memikirkan Bu Mira. Ketegangan yang terbangun di antara mereka membuatnya merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Hari-hari berlalu, dan Raka semakin sering mengunjungi rumah Bu Mira. Setiap kunjungan membawa perasaan yang lebih dalam, dan ketegangan di antara mereka semakin terasa. Raka tidak bisa mengabaikan perasaannya yang tumbuh, dan setiap kali ia melihat Bu Mira, hatinya berdebar-debar. Bu Mira, dengan senyumnya yang hangat dan tatapan matanya yang lembut, selalu berhasil membuat Raka merasa nyaman, tetapi juga bingung dengan perasaannya sendiri. Suatu sore, Raka datang ke rumah Bu Mira untuk membantu menyiapkan acara keluarga yang akan diadakan akhir pekan ini. Ketika ia tiba, Bu Mira sedang berada di taman, merawat tanaman hiasnya. Raka melihatnya dari jauh, dan hatinya bergetar melihat betapa anggunnya Bu Mira saat ia membungkuk untuk menyiram tanaman. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang menonjolkan kecantikan alaminya. Raka merasa terpesona, dan ia tidak bisa menahan diri untuk mendekat. Bu, aku datang untuk membantu, seru Raka dengan semangat. Bu Mira menoleh dan tersenyum. Oh, Raka, terima kasih sudah datang. Aku sedang mencoba merawat taman ini agar terlihat indah untuk acara nanti, jawabnya sambil mengusap tangannya yang kotor oleh tanah. Raka membantu Bu Mira merawat taman, dan mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal. Raka merasa semakin dekat dengan Bu Mira, dan setiap tawa yang mereka bagi membuat hatinya semakin bergetar. Saat mereka bekerja, Raka tidak bisa mengabaikan momen-momen kecil yang membuatnya merasa terhubung dengan Bu Mira. Misalnya, saat mereka berdua berdiri berdampingan, Raka merasakan kehangatan tubuh Bu Mira yang dekat dengannya. Aroma parfum lembut yang dikenakannya membuat Raka merasa nyaman dan terpesona. Setelah beberapa saat, mereka selesai merawat taman dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Raka mengajak Bu Mira duduk di bangku taman yang terbuat dari kayu. Mereka duduk bersebelahan, dan Raka merasakan ketegangan yang tidak biasa di antara mereka. Ia mencuri pandang ke arah Bu Mira, yang sedang memandang ke arah bunga-bunga yang bermekaran. Raka merasa ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Bu, aku sangat menghargai semua yang kamu lakukan untukku dan keluarga. Kamu adalah sosok yang luar biasa, kata Raka, berusaha untuk membuka percakapan. Bu Mira menoleh dan menatap Raka dengan tatapan yang dalam. Raka, kamu juga adalah menantu yang sangat baik. Aku bangga padamu, jawabnya, suaranya lembut dan penuh kasih. Mereka saling menatap, dan Raka merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam momen itu, Raka merasa seolah-olah waktu berhenti. Ia ingin mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, tetapi ia juga takut akan konsekuensinya. Raka tahu bahwa hubungan mereka rumit, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin dalam. Setelah beberapa saat terdiam, Raka memutuskan untuk mengambil risiko. Bu, aku ingin jujur padamu. Sejak aku mengenalmu, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan menantu dan mertua. Aku merasa terhubung denganmu dengan cara yang tidak bisa aku jelaskan. Ungkap Raka, suaranya bergetar. Bu Mira terkejut mendengar pengakuan Raka. Ia menatap Raka dengan mata yang lebar, seolah-olah mencoba memahami apa yang baru saja diucapkan. Raka, aku tidak tahu harus berkata apa. Kita harus berhati-hati dengan perasaan ini, jawab Bu Mira, suaranya penuh keraguan. Raka merasakan hatinya tertekan. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak mudah, tetapi ia juga tidak bisa menahan diri. Aku tidak ingin merusak hubungan kita, Bu. Tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Setiap kali aku bersamamu, aku merasa hidup dan bahagia, kata Raka, berusaha untuk menjelaskan perasaannya. Bu Mira menundukkan kepala,
seolah-olah merenungkan kata-kata Raka. Raka, kita harus menjaga hubungan keluarga ini. Aku tidak ingin ada yang berubah di antara kita. Keluarga adalah segalanya. Jawabnya, suaranya lembut tetapi tegas. Raka mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia merasa bingung. Ia ingin Bumira tahu betapa berartinya ia baginya, tetapi ia juga menghormati keputusan Bumira. Mereka berdua terdiam, dan suasana di antara mereka terasa tegang. Raka merasa seolah-olah ada dinding yang terbentuk di antara mereka, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara meruntuhkannya. Setelah beberapa saat, Bumira mencoba mengalihkan perhatian. Bagaimana kalau kita kembali ke dalam dan menyiapkan makanan untuk acara nanti? Aku butuh bantuanmu di dapur, katanya, berusaha untuk mengubah suasana. Raka mengangguk, meskipun hatinya masih terasa berat. Mereka berdua kembali ke dalam rumah, dan Raka membantu Bumira menyiapkan bahan-bahan untuk memasak. Saat mereka bekerja di dapur, Raka tidak bisa mengabaikan momen-momen kecil yang membuatnya merasa terhubung dengan Bumira. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil bahan, Raka merasakan aliran listrik yang membuatnya bergetar. Mereka memasak bersama, dan suasana di dapur terasa hangat dan akrab. Raka melihat Bumira dengan penuh kekaguman saat ia mengolah bahan-bahan dengan cekatan. Ia merasa terinspirasi oleh dedikasi Bumira terhadap keluarganya. Raka ingin sekali mengungkapkan betapa ia menghargai semua yang dilakukan Bumira, tetapi ia juga merasa terjebak dalam perasaannya sendiri. Saat mereka selesai memasak, Raka dan Bumira duduk di meja makan untuk menikmati hasil kerja keras mereka. Makanan yang mereka siapkan terasa lezat, dan Raka merasa senang bisa berbagi momen ini dengan Bumira. Mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal, dan Raka merasa semakin dekat dengan Bumira. Setiap tawa dan senyuman membuat hatinya bergetar, dan ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin dalam. Setelah makan, mereka berdua membersihkan meja dan mencuci piring. Raka merasa nyaman berada di samping Bumira, dan ia tidak ingin momen ini berakhir. Saat mereka berdiri berdampingan di dekat wastafel, Raka merasakan kehangatan tubuh Bumira yang dekat dengannya. Ia ingin sekali meraih tangan Bumira dan mengungkapkan perasaannya, tetapi ia tahu bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Ketika mereka selesai mencuci piring, Bumira menatap Raka dengan tatapan yang dalam. Raka, terima kasih atas semua bantuanmu. Aku sangat menghargainya, katanya, suaranya lembut dan penuh kasih. Bu, aku senang bisa membantu. Aku selalu merasa nyaman di sini, jawab Raka, berusaha untuk menyampaikan perasaannya. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Raka dan Bumira duduk di teras rumah, menikmati angin malam yang sejuk. Suasana di sekitar mereka terasa tenang, dan Raka merasa seolah-olah dunia di luar sana tidak ada. Ia hanya ingin menikmati momen ini bersama Bumira. Raka, kadang-kadang kita harus berhati-hati dengan perasaan kita. Kita tidak bisa mengabaikan tanggung jawab kita sebagai keluarga, kata Bumira, suaranya lembut tetapi penuh makna. Malam itu, setelah acara keluarga yang meriah, Raka merasa campur aduk. Suasana di rumah Bumira masih terasa hangat, tetapi di dalam hatinya, ada ketegangan yang tidak bisa ia abaikan. Ia telah menghabiskan waktu bersama keluarga, tertawa dan berbagi cerita, tetapi pikirannya terus melayang kepada Bumira. Setiap senyuman dan tatapan lembutnya membuat Raka merasa semakin terikat, dan ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan Bumira tentang perasaannya. Setelah semua tamu pulang, Raka dan Bumira membersihkan sisa-sisa makanan. Mereka bekerja dalam keheningan, tetapi ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Raka merasa seolah-olah ada sesuatu yang harus diungkapkan, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Saat mereka mencuci piring, Raka mencuri pandang ke arah Bumira, yang tampak fokus pada pekerjaannya. Bu, terima kasih atas semua yang kamu lakukan untuk acara ini. Semuanya berjalan dengan sangat baik, kata Raka, berusaha memecah keheningan. Bumira menoleh dan tersenyum. Raka, aku senang kamu bisa datang dan membantu. Keluarga adalah segalanya, dan aku ingin kita semua bersama-sama. Jawabnya, suaranya lembut dan penuh kasih. Raka mengangguk, tetapi hatinya masih terasa berat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus menahan perasaannya. Setelah selesai mencuci piring, Raka memutuskan untuk berbicara. Bu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, katanya, suaranya bergetar. Bumira menatap Raka dengan tatapan yang dalam. Apa itu?
Raka, kamu terlihat serius. Jawabnya, suaranya penuh perhatian. Raka menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku tidak bisa mengabaikan perasaanku lagi. Sejak aku mengenalmu, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan menantu dan mertua. Aku merasa terhubung denganmu dengan cara yang tidak bisa aku jelaskan. Ungkap Raka, suaranya bergetar. Bu Mira terdiam, dan Raka bisa melihat keraguan di matanya. Raka, kita harus berhati-hati dengan perasaan ini. Kita tidak bisa mengabaikan tanggung jawab kita sebagai keluarga. Jawab Bu Mira, suaranya lembut tetapi tegas. Raka merasakan hatinya tertekan. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak mudah. Tetapi ia juga tidak bisa menahan diri. Aku tidak ingin merusak hubungan kita, Bu. Tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Setiap kali aku bersamamu, aku merasa hidup dan bahagia, kata Raka, berusaha untuk menjelaskan perasaannya. Bu Mira menundukkan kepala, seolah-olah merenungkan kata-kata Raka. Raka, aku juga merasakan ketertarikan yang sama. Namun, kita harus menjaga hubungan ini dengan bijak. Keluarga adalah segalanya. Dan aku tidak ingin ada yang berubah di antara kita. Jawabnya, suaranya lembut tetapi penuh makna. Raka mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia merasa bingung. Ia ingin Bu Mira tahu betapa berartinya ia baginya. Tetapi ia juga menghormati keputusan Bu Mira. Mereka berdua terdiam, dan suasana di antara mereka terasa tegang. Raka merasa seolah-olah ada dinding yang terbentuk di antara mereka, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara meruntuhkannya. Setelah beberapa saat, Bu Mira mencoba mengalihkan perhatian. Bagaimana kalau kita duduk di teras dan menikmati angin malam? Suasana di luar terasa tenang, katanya, berusaha untuk mengubah suasana. Raka mengangguk, dan mereka berdua melangkah keluar ke teras. Angin malam yang sejuk menyambut mereka, dan Raka merasa sedikit lebih tenang. Mereka duduk di bangku teras, dan Raka merasakan kehadiran Bu Mira di sampingnya. Suasana di sekitar mereka terasa damai, tetapi di dalam hatinya, Raka masih merasa gelisah. Raka, kadang-kadang kita harus menghadapi kenyataan. Kita tidak bisa mengabaikan tanggung jawab kita sebagai keluarga, kata Bu Mira, suaranya lembut tetapi penuh makna. Raka mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia merasa bingung. Ia ingin Bu Mira tahu betapa berartinya ia baginya, tetapi ia juga menghormati keputusan Bu Mira. Mereka berdua terdiam, dan suasana di antara mereka terasa tegang. Raka merasa seolah-olah ada dinding yang terbentuk di antara mereka, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara meruntuhkannya. Malam itu, saat Raka pulang, ia tidak bisa berhenti memikirkan Bu Mira. Ketegangan yang terbangun di antara mereka membuatnya merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah perasaan ini akan membawanya. Beberapa hari kemudian, Raka kembali mengunjungi rumah Bu Mira. Ia merasa cemas, tetapi juga bersemangat untuk berbicara lagi dengan Bu Mira. Ketika ia tiba, Bu Mira sedang berada di dapur, menyiapkan makanan. Raka menghampirinya dan memberikan pelukan hangat. "Bu, aku datang untuk membantu lagi," kata Raka dengan senyuman. Bu Mira menoleh dan tersenyum. "Oh, Raka, terima kasih sudah datang. Aku selalu senang jika kamu bisa membantu," jawabnya, suaranya penuh kasih. Mereka mulai bekerja sama di dapur, dan Raka merasa nyaman berada di samping Bu Mira. Setiap momen yang mereka habiskan bersama membuat Raka merasa semakin terikat. Saat mereka memasak, Raka mencuri pandang ke arah Bu Mira, yang tampak fokus pada pekerjaannya. Ia merasa terpesona oleh kecantikan dan keanggunan Bu Mira. Setelah beberapa saat, mereka selesai menyiapkan makanan. Raka dan Bu Mira duduk di meja makan untuk menikmati hasil kerja keras mereka. Makanan yang mereka siapkan terasa lezat, dan Raka merasa senang bisa berbagi momen ini dengan Bu Mira. Mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal, dan Raka merasa semakin dekat dengan Bu Mira. Setiap tawa dan senyuman membuat hatinya bergetar, dan ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin dalam. Setelah makan, mereka berdua membersihkan meja dan mencuci piring. Raka merasa nyaman berada di samping Bu Mira, dan ia tidak ingin momen ini berakhir. Saat mereka berdiri berdampingan di dekat wastafel, Raka merasakan kehangatan tubuh Bu Mira yang dekat dengannya. Ia ingin sekali meraih tangan Bu Mira dan mengungkapkan perasaannya, tetapi ia tahu bahwa itu bukanlah hal yang mudah.
Ketika mereka selesai mencuci piring, Bumira menatap Raka dengan tatapan yang dalam. Raka, terima kasih atas semua bantuanmu. Aku sangat menghargainya, katanya, suaranya lembut dan penuh kasih. Bu, aku senang bisa membantu. Aku selalu merasa nyaman di sini, jawab Raka, berusaha untuk menyampaikan perasaannya. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Raka dan Bumira duduk di teras rumah, menikmati angin malam yang sejuk. Suasana di sekitar mereka terasa tenang, dan Raka merasa seolah-olah dunia di luar sana tidak ada. Ia hanya ingin menikmati momen ini bersama Bumira. Raka, kadang-kadang kita harus berhati-hati dengan perasaan kita. Kita tidak bisa mengabaikan tanggung jawab kita sebagai keluarga, kata Bumira, suaranya lembut tetapi penuh makna. Raka mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia merasa bingung. Ia ingin Bumira tahu betapa berartinya ia baginya, tetapi ia juga menghormati keputusan Bumira. Mereka berdua terdiam, dan suasana di antara mereka terasa tegang. Raka merasa seolah-olah ada dinding yang terbentuk di antara mereka, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara meruntuhkannya.